Halo, berjumpa lagi di channel Julius Wandono. Oke, kali ini kita akan bahas masih pengetahuan kuantitatif ya, buku Wangsit bab 10 tentang fungsi-fungsi inverse dan fungsi komposisi. Saya langsung ambil dari yang nomor 28 ya, jadi yang mendekati tahun 2025. Oke, untuk TBK nomor 2 tahun 2021 ada soal seperti ini. Jika A adalah himpunan pekerjaan, maka notasi A maka P diartikan pekerjaan P hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada A. Jadi diketahui ini 1, 2, 3 itu maksudnya gini ya. Jadi kalau himpunan kosong itu 1, himpunan kosong 2, himpunan kosong 3. Ketika ada 1 dan 2 itu hasilnya 4, 3 dan 4 hasilnya 5. 4 dan 5 hasilnya 6. Urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 6. Jadi fokusnya kita, ini kan pernyataan 1, 2, 3, 4, kita suruh nyari yang hasilnya 6, ini kan terlihat hasilnya 6 semua. Tapi alur yang benarnya yang mana gitu ya. Jadi caranya seperti ini. 6, misalkan kita cek pernyataan 1. 6 itu dihasilkan dari 5. Kita lihat nih di sini 6 hasilnya ya. Apakah dihasilkan dari 5? Ada 5. Oke. Terus kita cari di sini yang hasilnya 5 ini. Nah, 5 itu kan dihasilkan dari 3 atau 4. Jadi di sini habis 5 terus 4. Apakah habis 5 4 ada? Oke. Terus habis 4 1. 4 dihasilkan 1, benar ya. Jadi pernyataan 1 benar. Jadi alurnya seperti itu. Kemudian kita cek yang kedua. 6 apakah dihasilkan dari 1? 6 itu kan dihasilkan dari 4 atau 5. Ternyata nggak ada 1. Jadi 6 itu tidak dihasilkan dari 1. Maka ini langsung salah. Kalau 1 benar, 2 salah, maka jawabannya pasti 1 dan 3 yang B gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 29 ya. Nomor 29. Oke, ini adalah fungsi inverse. Jadi diketahui di sini ada fungsi fx sama dengan ax plus 4 per bx min 2. Fungsi inverse dari g ya. Jadi fx itu adalah fungsi inverse dari g. Kalau pengen nyari fungsi g-nya berarti ini di inverse, dibalik lagi. Ya, jadi karena fx itu kebalikan dari g, kalau mau nyari g, f-nya dibalik lagi. Ilustrasinya gitu ya. Oke, kalau pengen nyari fungsi gx berarti ini dibalik atau ini di inverse. Nah, cara inverse ada cara cepatnya ya kalau ada bentuk pecahan seperti ini. Jadi misalkan ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse-nya itu langsung A sama D ini pindah tempat, terus kalikan negatif masing-masing, sehingga jadinya min dx, B-nya tetap, C-nya tetap, A-nya jadi min A. Nah, ini adalah cara cepat untuk cari fungsi inverse bentuk pecahan ya. Ini diingat-ingat terus ya. Ini akan sangat membantu kalau keluar. Sehingga fx ini kalau di inverse berarti kan min 2 pindah ke sini jadi 2 ya. Jadi 2x, 4-nya tetap, bx-nya tetap, A turun jadi min A. Nah, ini gx-nya. Ya. Kemudian kita cari x-nya berapa sama A-nya berapa gitu ya. Kalau x-nya 6, jadi di situ diberitahu G6 itu kan hasilnya 1. Artinya ketika x-nya diganti 6, B kali 6 min A hasilnya harus 1. Nah, ini kan 12 tambah 4, 16 ya. Sehingga ini 16 per B dikali 6, berarti kan 6B min A hasilnya harus 1. Ini kalau kali silang menghasilkan 6 sama dengan 6B min A. Nah, ini kita punya persamaan yang pertama. Gitu ya. Selanjutnya diketahui F2 sama dengan 2. Nah, ini nanti kita punya persamaan yang kedua. F2 itu kan artinya X-nya ini diganti 2. Sehingga langsung kita masukkan ke sini X-nya 2, muncullah 2A plus 4 per
2B min 2 hasilnya harus 2. Ini kalau dikali silang maka menghasilkan 2A plus 4 sama dengan 4B min 4. Kalau ini tak pindah ke sana jadi 2A min 4B, ini ke sana jadi min 8 ya. Oke, kita punya ini sama ini. Ini persamaan yang kedua, kalau disederhanakan dibagi 2 semua jadinya ini. Nah, tugasnya di sini adalah nyari A plus B. Berarti tugas kita nyari A sama B-nya. Dengan cara apa? Ini sama ini dieliminasi, gitu ya. Jadi kalau kita eliminasi A, itu tadi ada min A plus 6B sama dengan 16. Yang ini A min 2B sama dengan min 4. Ini kalau kita tambah A-nya habis. Ini kalau ditambah jadi 4B, ini ditambah 12. Sehingga B-nya 3. Kalau B-nya 3, kita substitusi aja ke sini. Sehingga A min B-nya diganti 3 jadi 2 kali 3, 6 sama dengan min 4. Sehingga A-nya ini ke sana jadi plus 6 ya. Jadi 2. Maka A ditambah B jelas 2 tambah 3, 5. Maka jawabannya yang B. Semoga paham ya. Selanjutnya untuk nomor 30. Diberikan fungsi f dan g, fx-nya itu saya tulis dulu, fx sama dengan min x plus a, kemudian gofx-nya itu sama dengan 4 min 2x per 4 plus x. Diketahui lagi g3-nya hasilnya harus 2. Pertanyaannya adalah f inverse min 5, gitu ya. F inverse min 5. Sebelum cari f inverse min 5, kita harus cari dulu A-nya ya. Kita nyari A-nya dari mana? Ini kita jabarin G-nya dulu, cari Gx ya. Nah, nyari Gx konsepnya adalah nyari kiri ya. Kalau nyari kiri, maka ini masuk ke sini. G fx-nya tak ganti min x plus a, ini harus sama dulu. 4 min 2x per 4 plus x. Nah, agar ini jadi gx, maka x yang ini harus berubah. Berubahnya jadi apa? Nah, cara cepat berubahnya ini di inverse ke sana sebenarnya ya. Jadi plus a pindah ruas jadi min a. Min 1 karena perkalian jadi per min 1 dibagi. Nah, asalnya dari sini ya sebenarnya. Kemudian ini per 4 plus sama x min a per min 1. Nah, ini gx-nya. Ya. Oke, ini mau dijabarin dulu boleh atau langsung masuk ke sini boleh. G3 sama dengan 2. Jadi masuk ke sini ya. Nah, G3 artinya kan x-nya diganti 3 ya. Hasilnya harus 2. Sehingga 2 sama dengan 4 min 2 kali x-nya diganti 3. 3 min a per min 1 per 4 plus x-nya ganti 3 min a per min 1 juga. Nah, hanya ketemu. Ini kalau nanti dikali silang, ini kita sederhanakan dulu ya. 2 sama dengan, ini min 1 sama min 2 kan jadi 2 ya. Ini 4, 2 kali 3, 6, 2 kali min a min 2a per, ini saya pelan-pelan, 4 plus, ini karena dibagi min 1 jadi min 3, ini dibagi min 1 jadi plus a, gitu ya. Sehingga ini 1 plus a, kalau kali silang ke sana, maka hasilnya 2 plus 2a. Yang ini jadi 10 min 2a. Sehingga kalau min 2a pindah ke sana jadi 4a sama ini, 2 pindah ke sana jadi min 2 sama 10 lah, 8. Sehingga A-nya ketemu 2. Nah, kalau A-nya sudah ketemu 2, kita ke fx lagi ya. Fx-nya sekarang itu jadi min x plus a, A-nya langsung kita ganti 2 aja ya, biar cepat.
Jadi A-nya kita ganti 2 karena sudah dicari tadi. Nah, ini di inverse dulu. F inverse X sama dengan, nah cari inverse bentuk seperti ini sama kayak tadi ya, siapin X plus 2 pindah jadi min 2, min 1 perkalian pindah jadi min 1. Nah, ini inverse-nya. Tinggal kita substitusi min 5. Kan pertanyaannya F inverse min 5. Berarti X-nya diganti min 5, min 2 per min 1. Min 7 dibagi min 1 tuh 7. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang E. Oke, untuk nomor 31, di sini diketahui ada fungsi F1 per Bx plus B kuadrat itu sama dengan X. Kemudian ada lagi F2 plus F inverse X sama dengan 2X min B. Pertanyaannya adalah hasil kali kedua nilai tersebut. Jadi yang dimaksud kedua nilai tersebut itu karena X-nya nanti ada 2, berarti ya X1 kali X, X2-nya berapa, gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu konsep inverse dasarnya ya. Kalau misalkan nih, saya punya FA sama dengan B, maka berlaku F inverse B sama dengan A. Nah, ini diingat-ingat terus, ya. Jadi ini konsep dasar inverse, kalau ada FA sama dengan B, maka F inverse B itu sama dengan A, gitu ya. Sehingga kalau pengen nyari F inverse X ya, jadi yang ini itu bisa kita ganti F inverse X sama dengan yang dalamnya ini 1 per Bx plus B kuadrat, sesuai ini tadi ya. B-nya masuk ke sini, ini keluar. Jadi F inverse X sama dengan ini. Oke. Kemudian yang ini juga bisa kita rubah. Yang ini ya. Ini kan F ini sama dengan ini. Kalau kita pakai ini lagi berarti F inverse ini, kalau kita tulis F inverse 2X min B sama dengan yang dalamnya ini 2 plus F inverse X, kan seperti itu. Oke, jadi tugas kita tinggal jabarin ini ya. F inverse 2X plus B berarti kan ini F inverse nya, X nya ini diganti 2X min B, sehingga ini kalau kita jabarkan jadinya 1 per B, X nya diganti ini 2X min B plus B kuadrat sama dengan 2 plus F inverse itu sendiri ini kita tulis 1 per Bx plus B kuadrat. Oke ya. Ini kalau disamakan penyebutnya itu kan jadi 2Bx plus 2B kuadrat plus 1 per Bx plus B kuadrat. Yang ini tetap 1 per B kali 2X min B plus B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita kalikan ya. Kalau kita kalikan menghasilkan 1 per 2Bx min B kuadrat plus B kuadrat sama dengan yang ini 2Bx plus 2B kuadrat plus 1 per Bx plus B kuadrat. Ini habis ya, min B kuadrat sama B kuadrat. Sehingga jadinya ini, nah ini sama-sama punya B, ruas kiri dan ruas kanan, ini juga bisa kita coret B-nya, dibagi B semua. Jadi ini B-nya dicoret, dibagi B habis, ini dibagi B hilang, ini dibagi B sisa B. Ya, paham ya? Biar lebih sederhana. Sehingga kalau saya lanjutkan di sebelah sini, ya. Semoga kelihatan. Nah, ini tadi kan jadinya sisa 1 per 2X saja sama dengan 2Bx plus 2B kuadrat plus 1 per yang ini sisa X plus B, gitu ya.
Kalau kita kalikan silang, menghasilkan X plus B sama dengan 4BX kuadrat. Ini kali ini plus 4B kuadrat X plus 2X, gitu ya. Kalau yang ruas kiri kita pindah ke kanan juga, maka jadi 4BX kuadrat plus, nah, ini sama ini kan sebenarnya bisa digabung ya, 2X dikurangi X jadi X saja. Atau saya tulis dulu 4B kuadrat X plus X, B nya pindah jadi min B sama dengan 0. Gini ya, sehingga ini kalau dikeluarin 4BX kuadrat plus X nya ini kan bisa dikurung 4B kuadrat plus 1X min B sama dengan 0. Oke, karena pertanyaannya adalah X1 kali X2, karena sudah jadi persamaan kuadrat ya, cuma ada koefisiennya, ada variabel B. Masih ingat rumus X1 kali X2 itu adalah C per A. Ini ya, sehingga mana C nya mana A nya, ini C nya, ini A nya, kan ini B ya, maka jawabannya jadi min B per 4B. B nya bisa dicoret, maka hasilnya min 1 per 4. Oke ya, maka jawabannya yang A. Oke, untuk nomor 33 ada fungsi fx sama gx, absis terkecil, ingat ya, absis itu adalah x. X terkecil semua titik potong grafik f dan g. Jadi untuk cari titik potong, itu tinggal kita samain aja ya. Fx sama dengan gx. Nah, ini cari titik potong. Jadi intinya disubstitusi ya, atau dieliminasi. Karena yang satunya persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, yang satunya garis, berarti harus disubstitusi atau disama denganin. Oke, kalau kita jalankan berarti 1 min x kuadrat sama dengan 3 min 3x. Ini pindah ke kanan semua, biar x kuadratnya di positif. Min 3x, 1 pindah jadi min 1. 3 kurangi min 1, 3 min 1, 2. Nah, jadi ini ya. Ini kalau difaktorin, ketemu berapa? X min 2, X min 1. Sehingga X-nya 2 atau X-nya 1. Jadi X terkecilnya mana? 1 ya. Maka jawabannya yang C. Oke, nomor 34. Ini UTBK tahun 2023. Jadi di sini ada Fx sama Px ya. Kita suruh nyari hubungan kuantitas P dan Q. Kuantitas P itu adalah nilai dari F PA. A-nya 0 atau 3. Karena A-nya ada 2, maka kita ngeceknya satu persatu ya. Jadi untuk A-nya 0, maka untuk nyari P itu kan F PA ya. Ini kuantitas P ya. Sehingga FPA A-nya diganti 0. Berarti kan jadi FP0. Ini hasilnya berapa? Nah, P0 kita masuk ke sini ya. Berarti 1 per 0 kurangi 1, berarti kan 1 per min 1 ya. 1 per min 1 itu min 1, sehingga ini hasilnya F min 1 ya. Karena P0 itu hasilnya min 1. Nah, sekarang F min 1 masuk sini. Sehingga ini sama dengan 12 per 2 kali min 1 kuadrat plus min 1 plus 3. Berapa hasilnya? Jadi sehingga ini kuantitas P-nya 12 per, ini jadi 2 dikurangi 1 tambah 3, 4 ya. Maka hasilnya 3. Itu kalau A-nya pakai 0. Sekarang kalau A-nya pakai 3, maka kuantitas P itu adalah F P, A-nya langsung diganti 3. Nah, sama kayak tadi, 3-nya masuk ke sini dulu. Kalau X-nya diganti 3, berarti kan 1 per 3 kurangi 1, 2. Berarti setengah ya. Jadi tugas kita nyari
F setengah. Nah, setengahnya tinggal masuk ke fungsi F. Berarti 12 per 2 kali setengah dikuadratin seperempat. Kita langsung aja ya. Kemudian setengah ditambah plus 3. Nah, ini bisa dicoret 2, sehingga setengah tambah setengah 1 tambah 3, 4 ya. 12 per 4 juga 3. Nah, sehingga kuantitas B itu meskipun A-nya 0, A-nya 3, dia tetap hasilnya 3. Kalau kita bandingkan dengan Q juga 3, berarti jawabannya apa? Sama ya. Sama-sama 3. Maka jawabannya yang C. Oke, untuk nomor 35. Jadi di sini ada fungsi fx sama dengan akar 2 min ax plus 5. Kemudian ada f7 sama dengan 7 ya. Sebelum kita ngoreksi pernyataan 1, 2, dan 3, kita cari dulu nih nilai A-nya bisa nggak. Jadi kalau X-nya diganti 7, hasilnya harus 7. Sehingga ini menghasilkan 7 itu sama dengan akar 2 min A kali 7 plus 5. 5 pindah ruas jadi 2 ya, karena dikurangi 5. Ini akar 2 min 7A. Ini akar pindah ruas jadi kuadrat, ini jadi 4, 2 min 7A. Sehingga 7A sama dengan 2 kurangi 4 min 2, maka A-nya min 2 per 7. Nah, setelah itu baru kita cek pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, apakah A-nya lebih dari 1? Apakah ini lebih dari 1? Salah ya. Oke, pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan 2. Min 1 merupakan anggota dari daerah asal F. Oke, kita tugasnya daerah asal ya. Kita tulis lagi fungsi fx-nya, karena A-nya min 2 per 7, berarti kan 2 min jadi plus 2 per 7x plus 5. Nah, ini fungsi fx-nya. Kalau pengen cari domain, fungsi bentuk seperti ini ada akar, maka cukup dalamnya saja harus lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Jadi nyari domain, ini materi kelas 11 dulu ya. Jadi 2 plus 2 per 7x dalamnya akar aja ini nilainya harus positif. Ini syarat domain fungsi bentuk akar. Sehingga ini kalau kita pindah ke sana, berarti 2 per 7x lebih dari min 2. Ini bisa dicoret 1, ini min 1 ya. Sehingga x-nya lebih dari sama dengan, bisa kali silang min 7 ya, lebih dari sama dengan min 7. Jadi domainnya adalah x lebih dari sama dengan min 7. Nah, min 1 merupakan anggota dari daerah asal, benar nggak? Ini kan kalau lebih dari ada min 6, ada min 1 juga ya. Berarti pernyataan 2 benar. Oke, yang terakhir kita ngecek pernyataan yang ketiga. Ya. Pernyataan yang ketiga, terdapat bilangan prima C sehingga FC sama dengan 6. Jadi kita ganti X-nya dengan C, berarti kan nanti jadi akar 2 plus 2 per 7C plus 5, hasilnya harus 6. Ini kalau pindah ke sana 1, terus di akarnya pindah jadi kuadrat, berarti kan jadi 2 plus 2 per 7C, 1 dikuadratin tetap 1. Sehingga 2 per 7C ini pindah jadi min 1, sehingga C-nya berapa? C-nya ini kali silang min 7 per 2 ya. Terdapat bilangan prima C, apakah min 7 per 2 itu prima? Bukan ya. Bilangan prima itu bukan, 7 per 2, 3,5 itu bukan prima ya, sehingga ini salah. Maka jawabannya yang mana? Pernyataan yang benar hanya 2 saja, maka jawabannya yang C. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 36. Jadi di sini diketahui ada fungsi fx sama dengan a min 2x, kemudian ada f inverse a kuadrat plus 2 sama dengan min 2. Nah,
Ini bisa kita rubah kayak tadi ya. Jadi kalau dibalik, F min 2 itu sama dengan A kuadrat plus 2. Jadi sifat fungsi inverse tadi ya. Oke, karena pertanyaannya P itu nyari A, gimana caranya kita ketemu A? Ini kita jabarin. F min 2 kita masukkan ke sini. Ya, ini kan Fx, ini F min 2. Berarti X-nya diganti min 2. Sehingga mendapatkan A min 2 kali min 2 sama dengan A kuadrat plus 2. Ini 4, kalau tak pindah ke kanan semua, berarti jadi A kuadrat min A 2. Ini 4 pindah jadi min 2 gitu ya. Sehingga ini kalau difaktorin A min 2 kali A plus 1. A nya 2 atau A nya min 1. Sekarang kita bandingkan 2 sama min 1 dengan min 2. Berarti selalu lebih besar ya ini ya. Ini selalu lebih besar daripada min 2. Sehingga P lebih besar dari Q gitu ya. Jadi P-nya selalu lebih besar dari G. Jawabannya yang A gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 37 hampir mirip. Jadi di sini diketahui ada Fx sama dengan Ax plus B, kemudian F inverse 2A plus 2B sama dengan 1. Nah ini kalau dibalik berarti jadi F1 sama dengan 2A plus 2B gitu ya. Jadi di sini kuantitas B kita suruh nyari nilai A plus B-nya ya. Jadi F1 satunya masuk sini. Berarti A kali 1 tetap A plus B sama dengan 2A plus 2B. Sehingga ini kalau pindah ke kanan semua berarti kan jadi 0 sama dengan A plus B. Nah, berarti A plus B-nya berapa? 0. Sehingga P-nya 0, Q-nya ternyata juga 0. Maka jawabannya yang C ya, sama. Oke, selanjutnya untuk nomor 38. Jadi di sini ada fungsi Fx sama dengan X plus A per X min A. Kemudian fungsi Gx-nya itu adalah Bx kuadrat min 3. Pertanyaannya adalah apakah F2 dikali G2 itu kurang dari 0. Nah, berarti kan karena pertanyaannya apakah, jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Boleh salah satu, nggak boleh dua-duanya. Oke, sekarang kita cari dulu F2 sama G2 ya. Kalau kita cari F2, 2-nya masuk sini berarti kan 2 plus A per 2 min A. Sedangkan untuk G2 itu adalah B kali 2 kuadrat berarti 4B min 3. Nah ini kan F2-nya ini, G2-nya ini. Oke, ini kalau dikali apakah kurang dari 0? Nah tergantung dari pernyataannya. Kita cek pernyataan pertama. Diberikan A-nya 5 dan B-nya A-nya kurang dari 5, B-nya kurang dari 1. Kalau acuannya nyari yang ini dulu aja ya, nyari nilai G2 berapa, berarti B ini harus kita jadikan bentuknya 4B min 3. Gimana caranya? Ya berarti kali 4 semua, ruas kiri dan kanan, kemudian dikurangi 3 semua gitu ya. Jadi sekarang kali 4 semua, maka muncul 4B kurang dari 4. Terus dikurangi 3 semua gitu ya. Kurangi 3 semua ruas kiri dan kanan, maka muncul 4B min 3 kurang dari 4 kurangi 3 1. Sehingga nilai dari G2 itu kurang dari 1 ya. Jadi menghasilkan G2-nya kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 ini kan bisa bernilai negatif, bisa bernilai 0, bisa bernilai misalkan setengah, itu kan positif ya. Nah, karena G2-nya itu bisa bernilai negatif, 0, positif, kalau disubstitusi ke sini, maka kita nggak perlu nyari F2-nya.
F2-nya apapun itu, kalau G2-nya ini bisa min, bisa plus, bisa 0, berarti kan ini bisa saja kurang dari 0, bisa sama dengan 0, bisa lebih dari 0, sehingga tidak bisa menjawab. Jadi pernyataan 1 tidak cukup gitu ya. Jadi nggak perlu cari yang F2-nya, karena G2-nya dia bisa bernilai negatif, 0, atau positif, sehingga di sini nanti juga hasilnya bisa negatif, 0, atau positif. Jadi tidak cukup. Sekarang untuk yang pernyataan 2, diberikan A lebih dari 1 dan B lebih dari 0 ya. Kita acuannya nyari G2 aja dulu ya, karena ini kan pecahan, ini lebih gampang. Sehingga sama kayak tadi prosesnya, dikali 4 semua, maka ini jadi 4B lebih dari 0. Kemudian dikurangi 3 ruas kiri dan kanan, berarti ini 4B min 3 lebih dari min 3. Sehingga kita dapatkan G2 itu nilainya lebih dari min 3. Nah, lebih dari min 3 itu kan bisa min 2, min 1, 0 positif ya, sama. Jadi masih bisa bernilai negatif, 0 positif. Sehingga pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, karena bisa iya, bisa tidak. Nah, bagaimana kalau misalkan digabungin ya? Jadi kalau digabungin antara 1 dan 2 itu kan menghasilkan A-nya antara 1 sampai 5 dan B-nya antara 0 sampai 1. Kalau kita lihat di sini B-nya itu kan selalu positif ya, antara 0 sampai 1 ya. B-nya selalu positif. Oke. Tapi yang kita butuhkan adalah nyari G2. G2 tadi adalah 4B min 3 ya. Sehingga ini gimana caranya jadi 4B min 3, sama kayak tadi kali 4 semua. Berarti ini 0, ini 4B kurang dari 4 gitu ya. Kemudian dikurangi 3 semua, maka ini jadi min 3, 4B min 3 kurang dari 1. Sehingga inilah nilai G2-nya. Ternyata di sini G2-nya masih bisa negatif, masih bisa 0, masih bisa positif. Sehingga nggak perlu cari F2-nya. Dari sini juga sudah terlihat tidak cukup juga, karena jawabannya bisa positif, 0, negatif ya. Maka jawabannya yang E. 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk soal yang terakhir, ini ada prediksi UTBK 2025. Jadi diketahui situ ada F per X sama dengan X per 2 plus 3X. Kemudian ada F inverse A sama dengan min 1. Sama kayak tadi ya, ini bisa dibalik jadi F min 1 sama dengan A. Nah, tugasnya suruh nyari nilai A. Maka kita bisa ini ganti jadi min 1. Jadi kalau seper X-nya yang ini itu diganti min 1 ya, X-nya sama dengan berapa? Min 1. Sehingga dari sini kita langsung bisa dapatkan F min 1 itu hasilnya ketika X-nya diganti min 1 juga gitu ya. Berarti min 1 per 2 min 3. Berarti min 1 min 1 1. Sehingga hasil dari F min 1 sama dengan 1. Maka ini langsung 1 sama dengan A. A-nya ketemu 1. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya.